semuanya. Nah, Bunda mau tanya ya, dari tadi pagi Adik Haikal ngapain aja? Nengok lomba. Nengok lomba. Lomba apa aja Mas Hanan? Lomba makan kerupuk, lomba masukkan paku dalam botol, lomba goni. Oh, Adik Haikal menangnya lomba apa ya? Goni. Lomba lompat goni. Kalau Mas Hanan menang lomba apa? Menang lomba masukkan paku dalam botol. Kalau Bunda sebagai penyemangat aja, ya kan? Nah, sekarang Bunda mau tanya sama Mas Hanan. Kita kan tadi merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75. Iya, yang keberapa Adik Haikal? 75. Iya. Menurut Mas Hanan, makna kemerdekaan itu apa? Bebas bermain dan belajar. Bebas bermain dan belajar. Hebat. Nah, menurut Adik Haikal, makna kemerdekaan itu apa? Manjat butang dan belajar. Belajar. Manjat pucang dan belajar. Mungkin Adik Haikal mau bilang manjat pucang dan berlari kali ya. Iya, Dek. Nggak apa-apa. Itu sudah luar biasa. Nah, walaupun di luar sana masih ramai, Bunda tetap ingin kita sore ini berkisah. One day, one kisah. Satu hari, satu kisah. Kisah hari ini adalah tentang perisai perang Uhud. Tentang apa? Perisai Perang Uhud. Iya, tentang perisai perang Uhud. Nah, Bunda mau baca. Ambillah panji itu, hai Ali. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Mus'ab bin Umair syahid. Mus'ab adalah komandan batalion kaum Muslim. Muhajirin. Dalam perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi kaum muslim menjadi 3 batalion. Nah, untuk membangkitkan semangat pasukan, Ali pun berseru, "Aku akan mengalahkan siapapun yang kutemui." Mendengar seruan Ali, pembawa panji kaum Quraisy pun geram. Ia menantang Ali untuk berduel. Duel itu gini. Gitu. Ali pun segera menyambut tantangan tersebut. Pembawa panji tersebut adalah Abu Sa'ad bin Abi Tolhah. Keduanya segera terlibat perkelahian seru. Akhirnya Ali berhasil memukul dan merobohkan lawannya. Selanjutnya panji Quraisy segera diambil oleh salah seorang dari mereka. Dengarkan ya Hanan ya, nanti Bunda tanya loh. Dengan cepat orang tersebut disambut serangan Ali. Tidak lama orang itu roboh dan tewas. Demikian seterusnya hingga tidak ada lagi yang berani mengibarkan panji kaum Quraisy. Panji tersebut tergeletak begitu saja. Saat itu kaum musyrikin berhasil dibuat tunggang langgang. Melihat kepergian musuhnya, pasukan pemanah yang berada di atas bukit tergoda meninggalkan bukit. Terlebih ketika melihat di bawah banyak sekali harta-harta ghanimah yang bergelimangan. Nah, ketika nggak apa-apa. Nah, kemudian pasukan pemanah bergegas turun dari bukit. Jangan tinggalkan tempat kalian. Tetaplah di tempat. Seru Abdullah bin Jubair dan Abu Nu'man al-Ansori, komandan pasukan pemanah. Nah, sekarang Mas Hanan baca. Sebelumnya Rasulullah telah berpesan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada pasukan pemanah supaya tidak meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi. Apa kalian lupa pesan Rasulullah? Kembali ke tempat kalian. Akan tetapi mereka tidak peduli. Hampir semua pasukan pemanah turun dari bukit. Kini yang tersisa tinggal 10 pasukan pemanah. Iya, mereka tetap mematuhi perintah Rasulullah. Ketidakpatuhan itu dimanfaatkan oleh musuh, dimanfaatkan oleh kaum musyrikin. Dengan sigap Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, segera menyerang pasukan pemanah yang tinggal sedikit itu.
Pasukan pemanah yang tinggal sedikit itu tak leluasa menangkal serangan musuh. Kini pasukan kaum muslim berada di bawah bukit. Posisi mereka terjepit. Baca. Tidak ada lagi pasukan, bahkan pemanah. Inilah pertempuran Pemanah yang melindungi mereka. Keadaan kini berbalik. Kaum muslimin berada di ambang kekalahan. Inilah pertempuran hidup dan mati. Bahkan santer terdengar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Namun berita tersebut tidaklah benar. Nah, inilah pertempuran hidup dan mati para musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bernafsu membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah beberapa kali mencoba, mereka gagal. para sahabat tidak mengetahui bahaya yang sedang mengintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baru menyadarinya setelah beberapa lama. Mengetahui nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam, segera mereka berlomba menjadi perisai hidup yang tidak membiarkan kaum musyrikin melukai Rasulullah. Salah satu perisai tersebut adalah Ali. Dengan terpaksa diayunkan pedangnya. Setiap musuh yang mendekat akan merasakan tebasan pedang Ali. Karena terus-menerus digunakan, pedang Ali pun menjadi bengkok dan penuh dengan lumuran darah kaum musyrikin. Bahkan tubuh Ali pun tidak luput terkena senjata lawan. Terhitung Ali mendapatkan berapa luka? 16 luka. Nah, luka-luka yang diderita Ali tidak membuatnya jera. Bahkan Ali senantiasa hadir dalam perang-perang lainnya bersama kaum muslim. Nah, jadi di dalam cerita perisai perang Uhud ini, kenapa kaum muslimin sempat kalah? Ya kan? Karena lengah, karena tidak mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin kan pertama tadi di atas bukit menang, ya kan? Kaum musyrikinnya tunggang langgang, ya kan? Begitu melihat kaum musyrikin tunggang langgang yang di atas pada turun dari atas bukit, ting 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 ting. Apalagi ketika dilihat di bawah harta ghanimahnya banyak sekali, ya kan? Nah, begitu. Harta ghanimah itu apa? Harta ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Yang kalau kita menang, harta itu dibagi-bagikan sama prajurit-prajurit yang ikut dalam berperang. Nah, jadi karena melihat ada harta ghanimah yang banyak, dia langsung pada turun. Padahal pesan Rasulullah, jangan turun dulu. Apapun yang terjadi, harus tetap waspada. Nah, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Rasulullah semuanya siap menjadi perisai Rasulullah. Salah satunya adalah Ali bin Abu Thalib. Iya. Nah, akhirnya Rasulullah terlindungi dan kaum muslimin tetap menang. Tapi kembali lagi, kita harus mematuhi apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi Hanan sama Haikal kan sudah ikut lomba, sudah senang? Sudah. Nah, kemudian katanya nanti malam di acara lomba itu ada musik-musiknya. Nah, kalau menurut Mas Hanan boleh nggak ya kita ikut nonton musik-musiknya itu? Enggak. Kenapa? Nggak boleh ikut nonton musik-musiknya? Karena ada film Sulir Bolong. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi lebih baik kita nanti malam di rumah saja, tidak ikut-ikutan. Oke? Iya. Nah,
ini. Dan ternyata kisah tentang perang Uhud sore ini membawa adik Haikal tidur ke alam mimpinya ya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang antara sadar dan tidak sadar tadi, adik Haikal dapat menyerap juga cerita yang tadi dibacakan oleh Bunda dan Mas Hanan. Ya, selamat Hari Kemerdekaan. Ayo, 1, 2, 3. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi